Halo, selamat sore. Halo. Baik, terima kasih untuk Anda yang baru bergabung. Jadi untuk Anda yang baru bergabung di live IG talk show spesial untuk di hari ini, sekedar informasi aja, setiap hari Jumat Kumala Group mengadakan talk show interaktif bersama narasumber yang berbeda-beda, yang pastinya sangat menarik untuk disimak. Nah, untuk di hari ini memang kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang mungkin sekarang Anda sedang mengalami hal ini juga. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu, apa kabar hari ini? Pastinya Anda harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang semangat pula, karena kayaknya tahun ini segala sesuatu itu kita dilakukan secara berbeda kayaknya untuk di Ramadan maupun di Lebaran tahun ini. Kurang lebih 1 hari lagi kita akan Lebaran, dan pasti ini akan menjadi sesuatu pengalaman yang baru untuk Anda yang memang saat ini tinggal jauh dari keluarga dan tidak bisa melakukan mudik. Untuk Anda mungkin yang Ramadan tahun ini tidak bisa bersama teman-teman ketika akan melakukan buka puasa bersama, tidak bisa jalan-jalan semau kita, akhirnya apa yang terjadi? Pasti ini sesuatu yang sangat berbeda dan bikin kita jadi stres sendiri, dan pastinya ketika ada sesuatu hal yang baru seperti ini menjadikan kita perlu beradaptasi, dan ketika beradaptasi lagi itu malah bikin kita jadi kebingungan dan tidak serta-merta tahu apa sih yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, untuk di hari ini spesial kita akan membahas seputar stres yang kita alami di tengah pandemi seperti ini. Tapi sebelumnya Yeli ingin menyampaikan bahwa kemarin Kumala Group mengadakan kuis untuk berbagi THR khusus untuk rekan-rekan Kumala, dan hari ini spesial sebentar di akhir acara Yeli akan bagi informasi untuk 5 orang pemenang yang beruntung, siapakah dia yang akan mendapatkan voucher OVO ataupun GoPay masing-masing 100.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, ayo, siapa di antara Anda yang sedang stres pada sore hari ini? Pastinya jangan sampai stres ya, karena kita akan sama-sama membahas lebih detail bagaimana caranya kita kendalikan stres ini menjadi sesuatu yang bikin kita happy dan bahagia, bahkan stres ini menjadi suatu kekuatan kita. Nah, untuk di sore hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Narasumber kita merupakan sesuatu yang sangat ahli untuk membahas stres yang sering sekali kita alami, apalagi terutama di tengah pandemi seperti ini. Nah, kita akan kedatangan kehadiran Ibu Istiana Tajudin, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau ini adalah dosen prodi psikolog FK Unhas dan Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, beliau yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini, dan tanpa perlu berlama-lama kita akan mengundang beliau untuk memberikan pencerahan sedikit mengenai stres yang kita alami dan bagaimana caranya menghadapi dan meningkatkan rasa bahagia meskipun kita sedang mengalami stres di tengah pandemi. Baik, kita akan mengundang Ibu Isti. Kita akan sambil menunggu, kita akan mengundang beliau. Halo, halo Bu, suara saya udah kedengaran? Suara saya kedengaran nggak suara saya? Jelas Bu. Kalau suara saya gimana Bu? Aman Bu? Jelas Bu? Aman ya? Oke. Ya. Ya, kabar gimana Bu di sore hari ini? Puasa lancar Bu? Alhamdulillah sehat ya, lancar puasanya. Jelas. Oke, jadi alhamdulillah lancar puasanya, walaupun sudah dalam persiapan Lebaran ya. Iya. Bu, mengingat sekarang di tengah pandemi seperti ini, benarkah kalau kita itu makin stres atau gimana Bu?
Karena kalau saya sejujurnya juga lumayan stres juga, Bu. Iya, jadi stres itu apa sih ya, dan apa yang bisa menyebabkan kita stres ya? Jadi stres itu bisa berupa tekanan fisik maupun tekanan psikologis. Jadi kenapa di masa pandemi ini kita menjadi stres? Karena ruang lingkup bergerak kita itu kurang gitu ya. Jadi kita yang dulunya bisa bebas kemana-mana, sekarang kita harus memilih ya, mau kemana gitu, harus memilah juga apakah itu prioritas atau tidak prioritas seperti itu. Nah kemudian kita juga harus membangun kebiasaan baru ya, menggunakan masker ya, selalu waspada dengan menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, tidak sembarangan memegang wajah ya. Kemudian mungkin pada misalnya yang dulunya kita bebas ya, merasa bebas mau tinggal makan di mana saja, mau kongko-kongko di mana aja kita oke gitu ya. Nah sekarang malah nggak itu bisa kan yang paling iya ya itu kan yang paling menyiksa ya. Dan yang paling penting lagi adalah interaksi kita itu terpotong gitu. Jadi kita mau ketemu teman takut ya, karena kita merasa ya kita kan mindsettingnya katanya kalau dalam COVID ini adalah kita harus sudah merasa bahwa kita punya COVID, orang lain punya COVID, sehingga kita lebih waspada. Nah kewaspadaan terus-menerus yang diminta oleh situasi pandemi ini itu yang membuat kita akhirnya merasa tertekan, karena ada banyak hal-hal yang berubah. Jadi setiap hal yang berubah di dalam hidup itu memang menimbulkan stres tertentu. Kenapa? Karena sebenarnya stres merupakan sinyal kepada kita bahwa kita harus segera melakukan adaptasi seperti itu. Nah, ketika kita mampu melakukan adaptasi sih oke ya. Tapi ada juga orang-orang yang jadi ada orang yang adaptasinya itu rendah gitu. Jadi dia tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan perasaan stres gitu, Mbak. Iya bener, Bu. Kadang-kadang sekarang aja kayak jadi parno sendiri, Bu. Kadang gini aja, kalau kita ketemu teman dan ternyata dia nggak sengaja sentuh kita aja, dulu gimana ya? Atau kalau kadang-kadang kita habis dari luar, terus kayak nggak sengaja sentuh wajah aja langsung parno sendiri. Akhirnya, aduh stres ini tadi gimana ya gitu. Itu sebenarnya kalau kita jadi seperti ini ada dampak yang signifikan ya terhadap kondisi psikologi kita kalau kita jadi kayak parnoan sendiri seperti ini, Bu. Oke, jadi saya bedakan dulu beberapa istilahnya ya. Jadi kalau stres ini sebenarnya kita membutuhkan memang. Jadi manusia itu memang membutuhkan stres, ya. Jadi stres itu ada dua macam. Ada namanya eustress, ada namanya distress, ya. Eustress ini adalah jenis stres yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal yang jauh lebih baik, ya. Misalnya, kalau kita tidak stres karena misalnya harus menyelesaikan tugas, maka mungkin tugas kita tidak pernah selesai, ya. Kalau kita tidak stres karena misalnya situasi pandemi COVID ini, maka kita tidak waspada. Persoalannya adalah kewaspadaan terus-menerus dalam jangka waktu yang kita tidak bisa tahu kapan, ya. Jadi uncertainty atau ketidakpastian itu akhirnya menimbulkan distress bagi orang-orang yang tidak mampu mengelolanya. Nah, kemudian apa dampaknya ya ketika kita mengalami stres terus-menerus? Banyak dampaknya ya. Pada beberapa orang ini bisa berdampak menjadi psikosomatis misalnya. Ya, jadi misalnya ada yang memang sudah bawaannya psikosomatis ini berarti kondisi fisik yang menurun karena ada penyebab psikologisnya. Walaupun memang dia memiliki, artinya secara medis itu terbukti memang bahwa dia memiliki. Ya, karena ada juga kondisi psikologis yang hanya dia yang merasa sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Ada yang begitu. Nah, kalau psikosomatis, kalau kita bawa ke dokter, betul. Ya, misalnya dia gatal-gatal, itu salah satu psikosomatis. Sering naik asam lambung, ya. Kemudian sakit kepala yang tidak berhenti. Kemudian tekanan darah naik, meninggi. Ya, bagi yang punya predisposisi diabetes, itu juga bisa meningkat. Seperti itu. Jadi, gula darahnya meningkat. Jadi, kalau misalnya apa dampaknya, ini banyak dampaknya. Salah satu dampaknya adalah beberapa klien kami itu
mengalami kecemasan ya. Jadi kalau stres itu memang harus kita alami, tapi kalau yang namanya kecemasan ini tidak semua orang mengalami. Cemas itu adalah wajar ya, tetapi kalau kecemasan berlebihan ini yang kemudian harus kita kelola seperti itu. Jadi yang cemas berlebih ini yang sebenarnya lebih berbahaya ketika berada dalam situasi pandemi, karena dia juga bisa berdampak pada bagaimana kualitas hidup seseorang ya. Jadi cemas bisa membuat orang tidak bisa makan, bisa membuat orang susah tidur seperti itu ya, gitu. Iya, Bu, ada bedanya juga nggak sih antara stres, depresi, dan panik gitu? Karena kebanyakan Oke. kita kayak istilah-istilah ini kayak kita sering gunakan, tapi kayak masih tertukar-tukar gitu sih, Bu. Boleh Oke. di-share gitu bedanya apa untuk tiga ini? Iya, stres adalah hal normal ya. Jadi tidak ada orang yang tidak stres ya. Tadi saya sudah ceritakan di awal. Nah, stres ini ada tingkatannya. Ada stres ringan ya, ada stres sedang, ada stres berat ya. Jadi kalau stres ringan ya, stres ringan itu macet-macet yang mungkin masih bisa jalan ya. Kita nggak stres di situ. Nah, kalau sudah masuk stres sedang, itu biasanya sudah mulai ada gejala fisik ya. Minimal aduh mules ya, atau misalnya sakit-sakit kepala gitu ya. Nah, Bener. kalau sudah stres berat, ini sudah mulai mungkin sudah tidak ada nafsu makan gitu ya. Adapun ya makannya cuma sedikit. Nah, kalau depresi itu kalau tingkatan stres berat ini tidak diatasi cepat. Jadi kalau kita tidak atasi dengan baik ini stres berat, stres yang banyak menumpuk-numpuk ini tidak bisa selesai, akhirnya dia menjadi depresi. Ya, depresi ini juga ada levelingnya. Nah, depresi ini kalau misalnya nanti dia sampai pada level memunculkan ide bunuh diri, suicide, ya. Nah, ini sudah depresi berat. Nah, ini berbahaya. Jadi dia harus cepat dikelola. Depresi lebih berat. Kenapa? Karena orang kehilangan semangat, orang tidak bisa makan dan memang tidak mau makan, atau malah makannya terlalu banyak, itu juga bisa. Tidur terlalu banyak atau tidak pernah tidur, ya. Kemudian dia kehilangan nafsu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dia senang untuk melakukan. Misalnya dulunya senang menyanyi ya, atau dulunya senang bertemu orang lain, sekarang tidak mau ya. Jadi khas yang depresi itu adalah mereka biasanya membatasi akses terhadap orang lain gitu. Nah, panic attack. Apa panic attack? Panic attack ini sebenarnya turunan dari cemas. Jadi turunannya kecemasan. Kecemasan itu punya banyak turunan. Fobia itu turunan dari kecemasan. Panic attack itu turunan kecemasan. Ada juga namanya GAD, General Anxiety Disorder. Jadi dia hampir semua dia merasa cemas. Nah, panic attack biasanya karena sudah pernah ada pengalaman sebelumnya. Misalnya ada klien, jadi dia pernah antri lama sekali supermarket ya, kemudian tiba-tiba dia pingsan gitu. Nah, itu kan membuat dia malu ya. Jadi pengalaman nantinya lagi, kalau dia ada antri seperti itu, dia bisa muncul langsung panic attack. Panic attack mudah ditandai. Jadi dia langsung bisa jantungnya berdegup kencang, keluar keringat gitu ya. Lalu biasanya ada yang diikuti dengan rasa ingin muntah dan sebagainya. Stres tidak demikian, depresi juga tidak begitu. Itu hanya reaksi cemas seperti itu. Baik, Bu. Sampai pingsan juga bisa gitu. Oh gitu ya Bu. Bu, sekarang kan banyak orang nih, kayaknya teman-teman saya juga banyak, saya juga termasuk itu, perubahan pola tidur di tengah pandemi ini kayak langsung berubah gitu. Kadang-kadang yang biasanya itu jam 11 atau jam 10 malam udah bisa tidur. Terus ini malah terbalik. Kadang-kadang nanti jam 5 subuh atau jam 4 baru bisa tidur. Ini udah termasuk gejala stres juga nggak sih, Bu? Karena bisa berbolak-balik sebenarnya. Jadi kita tidak boleh langsung menyatakan bahwa itu gejala stres. Kenapa? Karena jangan sampai itu karena perubahan jadwal hidup
ya. Oh gitu. Jadi ada perubahan jadwal hidup. Misalnya, karena kita kan WFH itu cenderung kita mungkin bisa bebas mengatur kapan bekerja, kapan berhenti bekerja, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bangunnya mungkin bisa lebih siang gitu. Jadi biasanya dimulai begitu, bangun lebih siang, lalu kemudian kita beraktivitas. Kalau kita bangun lebih siang, berarti istirahat taking nap-nya kan bisa jadi sore, bisa jadi setelah maghrib. Habis itu kita bangun udah nggak bisa tidur lagi sampai subuh. Apalagi ini bulan puasa. Kadang-kadang ada yang bilang, aduh sayang sudah jam 12, sebentar lagi sahur ya, mending kita tidur setelah subuh gitu. Jadi bukan ya. Jadi kalau kita stres, kalau karena stres itu kita mau tidur tapi tidak bisa tidur. Jadi memang kita sudah menyiapkan diri untuk tidur. Nah, ini harus berbeda. Ya, jadi harus kita terang perbedaannya. Yang namanya kalau kita tidak bisa tidur karena stres, kita sudah menyiapkan diri untuk tidur, kita sudah ada di atas tempat tidur, ya. Tapi susah jatuh tertidur. Jadi susah lelap, susah masuk ke dalam gelombang theta maupun delta gitu. Iya Bu, kan sekarang itu kadang-kadang ya, kita tuh kalau dengar berita gini nih, kalau salah satu ciri-ciri orang yang kena COVID, akhirnya kita tuh kayak udah coba-coba rasa-rasa kayaknya saya demam nih, saya kayaknya cocok dengan gejalanya dengan saya nih. Itu gimana caranya biar hilangkan pikiran-pikiran seperti ini? Iya, selalu reality check-in ya. Salah satu cara untuk menangkal itu kan berarti sudah cemas tuh ya. Nah, jadi salah satu menangkal kecemasan itu adalah reality check-in. Apa reality check-in itu? Reality check-in itu adalah kita mengecek kembali. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Ingat, demam sekarang ya, kalau kita demam memang pasti langsung kita ini COVID nggak ya, positif nggak ya gitu. Tapi kita kan bisa tracing ya. Kalau misalnya, saya di rumah saja kok, tidak pernah kemana-mana, seperti itu ya. Nah, atau misalnya, saya pernah bertemu dengan orang lain. Nah, siapa ya? Nah, kita bisa tanya, kamu kondisinya gimana? Baik-baik nggak? Nah, persoalannya memang adalah COVID-19 ini 80% itu tanpa gejala. Ya, 50-80% orang mengalaminya tanpa gejala. Malah tidak demam, tidak apa-apa, seperti sehat saja gitu ya, padahal sudah ada virus di dalam tubuh. Nah, caranya tunggu aja sampai 3 hari, demamnya bertahan nggak ya, sambil meminum suplemen, sambil minum vitamin, sambil mengendalikan panas dengan minum obat penurun panas gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita memang melakukan langkah-langkah antisipasi ya, supaya itu tidak memburuk begitu. Nah, kalau memang semuanya kelihatannya tidak membaik, nah barulah kita bisa mencoba menghubungi petugas kesehatan. Nah, saya ini sedikit informasi ya, karena kebetulan saya bergabung pada Satgas Tim Gugus Penanganan COVID-19 di Sulsel ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih kita punya keadaan yang misalnya sangat mengkhawatirkan, ya saya kira tidak apa-apa kita menghubungi ya, untuk menghilangkan kecemasan. Nanti saya positif, lalu nanti saya harus ke rumah sakit. Tenang, sekarang kalau ada yang positif tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke hotel ya. Nanti di hotel itu kita dilayani, didampingi oleh tenaga kesehatan ya, dan insya Allah sudah lebih banyak yang pulang sehat daripada ya nauzubillah ya pulang dalam keadaan tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga, seperti itu. Jadi kalau ada cemas-cemas begitu, reality check in, betulkah ini ya, saya tunggu sampai 3 hari. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, kalau punya kerabat dokter, it's better Anda konsul dengan kerabat Anda gitu ya. Konsul dulu ya, misalnya saya bagaimana ini, panas kak gitu ya. Nah, sebenarnya zaman-zaman begini bagus banget kalau punya termometer di rumah gitu ya. Itu bisa mereduksi perasaan stres. Gini, kenapa kita cemas? Karena kita merasa tidak bisa mengendalikan sesuatu
ya. Kita tidak bisa mengendalikan, kita nggak bisa tahu ini saya positif COVID atau tidak ketika kita demam gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bisa mengendalikannya, misalnya, oh saya tahu suhuku berapa, saya tahu apa yang harus saya lakukan, insya Allah cemasnya itu juga semakin lama bisa semakin menurun gitu. Iya Bu, benar. Kayaknya tuh kita selalu mencoba untuk mencocokkan ciri-cirinya dengan apa yang terjadi dengan diri kita sih Bu. Itu kayaknya Iya. sering banget terjadi. Tapi kadang-kadang kita ada, mungkin ini saya baca dari beberapa kasus juga di internet gitu, baca-baca. Ada beberapa orang memang mereka udah ngerasa seperti ini, udah ada, oh kayaknya cocok nih gejalanya dan lain-lain. Tapi mereka nggak mau menginfokan secara jujur karena takut stigma dari orang-orang. Yang ada pasti kayak gini pasti bikin orang makin cemas juga dan makin stres juga jadinya. Aduh ini kayaknya udah cocok semua gejalanya, tapi ketika saya ngomong jujur malah saya dijauhi dan stigma-stigma negatif akan melekat di diri saya. Itu gimana Bu? Oke, jadi masyarakat harus ingat ya, kalau Anda menstigma orang yang mengalami positif COVID-19, itu berarti Anda sudah menutup jalan dia untuk berani sembuh. Ya, karena kalau kita ada stigma, tentu saja kita tidak berani bilang. Padahal ini ya, mindsetting kita aja yang perlu diperbaiki nih. Stigma tentang COVID-19, memangnya orang kalau kena COVID-19 itu karena dosa, gitu ya kan? Bukan ya. Apakah orang kena COVID-19 ini karena melakukan hal-hal yang tercela? Kan bukan. Ini tidak bisa kita kendalikan sebenarnya. Ya, kita tidak bisa memilih ya bahwa saya mau kena, saya tidak mau kena gitu. Kita memilih dengan tindakan kita, tetapi apakah virus itu mau singgah atau tidak singgah? Nah, itu ya kalau saya nih ya Mbak ya, kalau ditanya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap kena, berarti itu kan namanya sudah ketentuan Tuhan. Dia memilih kita untuk kena gitu. Jadi ini juga yang tidak boleh kita lupakan seperti itu. Benar Bu. Kalau persoalan kita ngebahas stres gini, apakah ada orang gitu ternyata dia udah stres gitu tapi nggak sadar kalau dia sedang berada di fase stres itu? Ada yang seperti itu Bu? Banyak. Ya. Mungkin saya kenapa? Iya, kenapa begitu? Orang nggak suka dibilangi stres ya. Coba ditanya. Coba misalnya, kenapa kok marah-marah terus? Bilang, enggak apa-apa Ji. Stres kok barangkali. Enggak, saya enggak stres gitu ya. Padahal udah masuk kategori stres juga ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau orang sudah sulit kalau orang sudah sulit menyesuaikan diri, orang sudah sulit mengendalikan emosi ya, jangan sampai dia sedang stres begitu. Jadi we can be a mirror to others, tapi pelan-pelan jadi mirroringnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mau mengaku stres, ya kita begini Ces, bukan saya ini ya, tapi dari kemarin kamu kayaknya marah-marah terus gitu ya. Lalu kemudian kalau diajak kongko-kongko enggak seperti dulu, kalau diajak kongko-kongko sekarang kayaknya malas ya. Kemudian pekerjaanmu di kantor banyak yang nggak beres. Coba deh cerita-cerita dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan langsung, orang itu tidak mau kalau langsung di label bahwa dia stres ya. Jadi dia lebih terima kalau kita mendengarkan apa perasaan dia. Apakah kau jengkel kah belakangan ini? Apakah kau suka merasa uring-uringan belakangan ini ya, mungkin kamu bisa sharing sama saya gitu. Jadi ini bisa kita, apalagi di tengah COVID begini ya, apalagi yang orang bekerja ini sekarang kan banyak stresnya. Kenapa? Karena WFH itu menimbulkan banyak kebiasaan baru gitu ya. Dan apalagi kalau dia harus juga WFH sambil mau urus anak ya, seperti saya ya. Saya mengajar sambil mengajar anak saya juga secara online. Kita orang tua tiba-tiba menjadi guru dadakan. Nah, kalau yang masih single, mungkin ada yang langsung di kantor shift-shiftan ya, walaupun tidak setiap hari, tapi mungkin ada hari-hari
tertentu. Ini kan menimbulkan stres tertentu gitu ya. Jadi kalau saya bagi yang nonton nih ya, sebenarnya kita nggak perlu malu ya, karena orang itu pasti stres dan Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan piranti dalam tubuh kita untuk menghadapi stres tersebut, sehingga stres itu sebenarnya wajar dan normal gitu. Ya, untuk teman-teman juga yang punya pertanyaan, boleh deh untuk di kolom komentar bisa bertanya langsung ke Ibu Istiana. Siapa tahu punya pengalaman juga sebenarnya kalau stres juga, atau mungkin sekarang lagi menghadapi stres yang luar biasa ketika pandemi seperti ini, tuh boleh langsung ditanya di kolom komentar. Iya Bu, gini, sekarang kan itu berita di internet itu berseliweran luar biasa Bu. Mulai kita buka Instagram berita tentang COVID, buka Facebook juga COVID, buka yang lain itu COVID. Itu gimana sih caranya kita bisa memfilter diri kita itu biar kita itu nggak terlalu stres dengan artikel-artikel seperti ini yang kadang-kadang bikin kita jadi makin parno sendiri, karena biasanya lihat ini, nambah lagi yang positif sekian, nambah lagi yang positif sekian, akhirnya kita jadi parno sendiri Bu. Gimana caranya kita bisa filter hal-hal seperti itu? Yang pertama, main setting dulu. Untuk apa sih Anda tahu berita-berita itu? Ya, apakah Anda mau updating informasi, atau Anda mau emang tidak ada kerjaan ya sampai harus mengikuti seluruh berita COVID itu? Dan Anda harus menyadari ya reaksi yang timbul ketika kita sudah selesai membaca seluruh informasi tersebut gitu. Jadi kalau saya ya nggak perlu ya, kita perlu tahu informasinya, kita perlu tahu perkembangannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah kita bisa mengendalikan laju pertumbuhan misalnya yang positif COVID gitu? Kita bisa, yang bisa kita kendalikan hanyalah siapa? Diri kita dan keluarga gitu ya. Jadi kalau kita mau mengendalikan hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita stres ya. Bagaimana caranya mau mengendalikan? Aduh, bertambah terus. Bagaimana caranya supaya bisa turun? Aduh, bagaimana caranya nih? Kapan ini COVID ini berhenti? Ya, ya. Jadi bertanya tentang kapan COVID berhenti sebenarnya itu menambah stres diri kita sendiri sebenarnya. Jadi tidak usah berpikir ke situ. Kita pikir saja solusinya terus menerus dan berusaha ya merilekskan diri gitu. Jadi ada banyak cara untuk merilekskan diri gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Oke Mbak, ini saya lihat ada pertanyaan. Iya Bu, ini ada pertanyaan dari Gego Salatu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa kita dalam kondisi stres dan apa tips aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres gitu. Oke ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita dalam kondisi stres? Tadi saya sudah bilang ya bahwa kita sudah tidak enjoy ya, kita sudah sulit menikmati aktivitas kita sendiri ya, kemudian suasana perasaan kita lebih banyak moodnya itu mood yang negatif ya, kemudian kita ada kehendayaan, jadi kita merasa tidak berdaya mengatasi tantangan-tantangan yang kita miliki gitu. Kemudian ya salah satunya susah senyum ya. Kalau kita sudah susah senyum itu hati-hati ya. Hati-hati ya Bu. Gitu. Nah, susah tidur, sulit makan, atau malah sebaliknya. Biasanya makannya sedikit, ini kayaknya maunya makan banyak terus gitu ya. Nah, ini stres. Tipsnya yang bisa kita lakukan ya, kalau tips adalah banyak sih ya. Yang pertama, kalau dalam situasi pandemi ini ya, yang tadi sudah ditanyakan oleh Mbak, yang pertama, jangan selalu updating berita jika kita tidak perlu gitu. Jadi maksud saya gini, kita perlu tahu ya bahwa sudah bertambah lagi. Tapi begitu kita tahu, kita harus sadari pikiran kita gitu ya. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Sudah bertambah lagi. Oh ya sudah, kalau bertambah berarti saya hanya harus makin waspada gitu ya, supaya saya tidak sembarangan kemana-mana. Berarti saya tetap harus pakai masker kalau saya butuh keluar gitu. Jadi itu saja, sampai di situ. Jadi tidak ada keinginan untuk mengendalikan ya bagaimana saja caranya supaya turun dan sebagainya. Itu bukan kuasa kita, karena biar kita mau,
kalau ini orang-orang semua ya yang sampai sudah keluar hashtag Indonesia terserah itu ya. Nah, ini sulit ya, sulit Iya, kita kendalikan kalau bukan mereka sendiri yang mau. Jadi tidak perlu. Nah, kemudian apa tipsnya yang lain? Tipsnya yang lain, bikin kegiatan baru. Ya. Jadi bikin kegiatan baru. Kalau misalnya yang selama ini di sehari-hari kita cuman bekerja, lalu pulang istirahat, mungkin yang perempuan memasak dan sebagainya. Bikin aktivitas baru. Mungkin yang selama ini belajar merajut, untuk perempuan coba belajar merajut. Kue, coba bikin kue gitu. Yang mungkin tidak suka yang mungkin tidak suka nonton drama Korea. boleh. Gitu. Jadi bikin aktivitas baru sehingga otak kita ini menerima informasi baru gitu. Jadi dia bekerja lagi gitu. Nah, yang terakhir Mbak, tipsnya adalah olahraga. Ya. Jadi olahraga itu penting sekali walaupun cuma lompat-lompat dan sebagainya, karena hormon endorfin itu bisa keluar kalau itu melakukan dua aktivitas ya. Yang pertama, mohon maaf, ketika sudah suami istri maka berhubungan suami istri bisa mengeluarkan hormon endorfin. Yang kedua adalah berolahraga gitu. Ya benar sih, mungkin yang Gego Salatu itu merasa stres itu mungkin kebanyakan rebahan kali ya pas sekarang. Bercanda. Jadi kalau misalnya WFH-nya kebanyakan rebahan dan di rumah aja, itu pasti dijamin itu bukan lagi 100%, kayak 1000% pasti langsung stresnya minta ampun. Nah, yang kadang-kadang bikin masalah sih ini sih, Bu. Kan kalau yang punya keluarga sih it's okay gitu kan. Mereka meskipun WFH bisa berinteraksi dengan anggota keluarganya. Nah, yang jadi masalah adalah bagi mereka-mereka yang tinggal sendiri. Nah, ini kan kadang-kadang mungkin bisa 2 kali lipat kali ya, Bu, untuk tingkat stresnya mereka di tengah pandemi seperti ini. Ini ada tips khusus bagi mereka yang tinggal sendiri ini, Bu. Ketika pandemi seperti ini, gimana caranya mereka bisa mengendalikan stresnya? Oke, jadi yang tinggal sendiri ya, inisiasilah teman-teman Anda untuk bertemu secara online gitu ya. Mungkin yang lain yang punya keluarga, yang kemudian aktivitasnya tinggi, mungkin nggak bisa. Tapi Anda perlu sering-sering mengajak ya. Kalau teman nggak bisa, keluarga ya. Jadi keluarga itu Anda ajak supaya mereka mau bersedia untuk ketemu secara online. Lalu kemudian kalau saya sih beberapa tipe orang yang sendiri malah senang sendiri. Misalnya orang-orang yang tipikal introvert ya, yang introvert dan memang senang sendiri, saya kira Anda bisa menciptakan aktivitas-aktivitas baru seperti yang saya bilang tadi gitu, yang bisa dilakukan sendiri, membaca buku lebih banyak gitu ya. Dan oh iya, sebenarnya stres ini banyak caranya untuk releasing ya. Misalnya yang sederhana, kalau misalnya lagi bete banget gitu ya, menumpuk di sini, semua diajak online, nggak bisa online, nggak bisa ini, Anda bisa menulis ya. Jadi Anda bisa menulis dan tulisan itu bisa Anda baca sendiri. Nah, terus belum selesai juga. Nah, tulisan itu misalnya Anda marah gitu tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa dan nggak tahu juga marah gara-gara apa gitu ya. Kadang-kadang kita ada perasaan gitu ya. Iya, benar-benar, Bu. Tulis aja, saya lagi marah gitu di kertas, lalu kertasnya diuel-uel begini ya, sampai seluruh energi Anda habis, baru lempar yang kencang, pak gitu. Nah gitu, jadi sambil Anda lemparkan kertas, sambil berniat nih, marah saya lepas, cas gitu. Nah, bisa juga Anda melakukan relaksasi sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang suka yoga gitu ya, itu sudah sering melakukan relaksasi. Nah, kalau yang belum suka yoga, ya Anda bisa relaksasi saja. Caranya, lakukan pernafasan diafragma. Ya, jadi kalau pernafasan diafragma itu, dada membesar, perut membesar ketika kita inhale. Lalu kemudian ketika kita exhale, perut mengecil, dada mengecil. Gitu. Jadi itu namanya diafragma. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika kita stres, biasanya asupan oksigen kita itu juga terbatas. Ya, tapi kalau kita tidak stres, kalau kita relaksasi, maka itu bisa mengimbangi masuknya asupan oksigen ke dalam
kepala kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa berpikir lebih jernih dan lebih nyaman. Sebenarnya kalau sendiri menurut saya justru lebih banyak aktivitas baru yang bisa dilakukan ya, yang mungkin hobi yang selama ini tertunda gitu ya karena kesibukan kantor, atau mungkin Anda bisa bikin target-target baru misalnya, ya itu juga bisa gitu. Benar Bu. Bu, ini ada yang bertanya di komentar Bu dari Pak Asmar. Pak Asmar bertanya, bagaimana cara memanage diri sendiri ketika berada di suatu wilayah begitu tinggi positif COVID-19 agar tidak stres sedangkan kecemasan begitu tinggi dan kita tetap harus beraktivitas seperti biasa. Ini gimana Bu untuk menghandle kecemasan seperti ini di wilayah yang memang tinggi untuk COVID-19 yang positif? Oke. Pak Asmar di Sinjai ya, Pak Asmar ya. Oke, halo Pak Asmar ya, mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab kebutuhan Anda. Jadi kalau misalnya memang di wilayah itu memang tinggi positif COVID, maka yang Bapak lakukan tidak ada lain, tidak ada bukan kewaspadaan Pak gitu. Jadi silahkan Bapak selalu pakai masker ya, pastikan pakai masker. Kalau perlu pakai masker yang standar. Jadi bukan hanya sekedar masker kain. Kalau cuma punya masker kain, maka silahkan dilapisin tisu ya supaya ada filteringnya. Nah kemudian tidak perlu misalnya say hello ke sana kemari gitu ya, betul-betul fokus sama yang Bapak perlu kerjakan gitu. Jadi misalnya tetap harus beraktivitas. Sayangnya saya nggak tahu aktivitas Bapak apa. Misalnya Bapak aktivitasnya di kantor gitu ya, harus tetap ngantor, ya udah datang ke kantor langsung menuju meja kerjanya ya, langsung disterilisasi mejanya ya. Jadi Bapak tidak hanya bawa hand sanitizer, tapi juga Bapak bawa cairan desinfektan. Nah, kayaknya ribet sekali ya Bu. Ya betul, memang ribet karena ini istilahnya ada istilah new normal ya, gitu ya. Jadi kalau ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita hadirkan karena memang kondisi yang memang berubah ya. Jadi ini memang bukan kondisi biasa, sehingga itu adalah kewajaran ketika kita seperti itu. Nah, kemudian kecemasan begitu tinggi ya. Cemas begitu tinggi karena selalu was-was Pak ya. Apakah saya kena, apakah saya kena, apakah saya kena gitu. Nah, selama Bapak menjalankan seluruh protokol itu, sisanya Pak ya kita serahkan sama yang memiliki kita ya, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kalau kita ternyata sudah berusaha mengendalikan, ternyata kita tetap kena, berarti kan kita sudah optimal ya. Berarti itu memang sudah kehendak yang Maha Kuasa. Bukan dibalik ya. Jadi logikanya jangan dibalik. Ya kalau mau mati kan mati juga gitu ya. Jadi jangan dibalik logikanya ya. Nggak apa-apa ya, biar saya keluar tidak pakai masker, kan kalau mau mati mati juga katanya Bu Isti. Kalau tidak mati tidak begitu. Oh tidak ya. Orang itu mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Jadi mudah-mudahan Pak Asmar selalu diberi kesehatan ya dan keselamatan ya, walaupun bekerja. Itu tadi cara memanage diri sendirinya itu Pak. Jadi selalu ada hand sanitizer, masker, desinfektan ya yang dibawa. Lalu kemudian Pak, kalau sampai rumah buka baju di luar rumah ya. Kemudian bawa baju ganti, buka baju, kalau perlu jaket-jaket gitu ya, kalau pakai motor, mobil, jaket, sepatu buka semua, mandi dulu. Nanti kalau sudah mandi baru Bapak boleh ketemu keluarga kalau punya anak dan sebagainya. Karena gini Mbak, saya punya ada kan kasus kemarin ya di Bogor. Jadi anak-anak umur 2 dan 4 tahun itu ternyata kasihan kena positif COVID, justru datang dari pakaian kerja bapaknya. Jadi kakaknya, ibunya dan bapaknya itu tidak positif, negatif malah. Nah ini, jadi ini kan ya kalau dalam bahasa saya sebagai muslim ya qadarullah ya. Jadi itu sudah ketetapan Tuhan gitu. Itu Mbak jawaban saya. Iya, tadi sudah sedikit membahas tentang new normal. Ada nggak sih Bu kiat-kiat gitu yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan new normal ini, new normal activity, new normal segalanya ini yang bikin kita kayak bingung. Karena jujur kayaknya tuh kayak sekarang ini dengan kita harus tetap waspada ketika keluar rumah,
itu kayak bikin kita jadi stres sendiri dan parno, dan kadang-kadang jadi malas ngapa-ngapain ujung-ujungnya ketika kita harus beradaptasi dengan new normal seperti ini. Ada kiat-kiat khusus nggak, Bu? Yang pasti, yang pertama pasti akan menimbulkan perasaan kurang nyaman, ya. Jadi semua kebiasaan baru yang dibangun itu menimbulkan ketidaknyamanan, ya, membuat kita merasa terancam dan sebagainya. Tetapi kalau saya yang pertama adalah mind setting, ya, kita mainnya di logika sehingga bisa membentuk perasaan yang positif seperti itu. Nah, apakah kita sekarang, jika kita tidak ingin beradaptasi, apakah kita punya pilihan lain? Nggak ada, Ya. Bu. Mau nggak mau Ya. harus beradaptasi dengan new normal. Iya, gitu ya. Jadi we don't have any other choice, ya. Jadi kita nggak punya pilihan. So pilihannya adalah kita kalau mau tetap hidup, stay alive, ya, mau beradaptasi dengan lingkungan, ya berarti kita perlu membentuk kebiasaan baru. Nah ini kalau kita bicara belakang-belakang, kan katanya jerapah itu sebenarnya lehernya kan pendek tuh, ya, tapi karena dia makannya pucuk daun, makin lama pohon itu makin tinggi, makanya dia menyesuaikan diri dengan leher yang makin panjang. Nah, gitu. Jadi sebenarnya situasi ini apa? Kita perlu ini kan kalau kita lihat sejarahnya, ya, ada sejarah flu Spanyol yang 100 tahun yang lalu yang lebih parah dan sebagainya. Berarti sebenarnya kita sebagai manusia sudah punya mind setting bahwa akan ada kejadian seperti ini, dan ya kita hadapi saja gitu, ya. Karena kalau kita mau kabur juga, mau kabur kemana gitu, ya. Benar. Misalnya saya bunuh diri saja, Bu. Memangnya bunuh diri menyelesaikan persoalan, ya? Benar. Malah menimbulkan persoalan baru, ya. Apalagi kalau banyak utangnya, wah bahaya. Bahaya, Bu. Gitu. Bu, ketika kita udah merasa stres banget, pokoknya entah mungkin dari masalah A, masalah B di tengah pandemi seperti ini, ada sinyal nggak kita harus kapan harus ke psikolog untuk konsultasi? Iya, jadi kalau misalnya ya Anda sudah mulai malas berinteraksi, ya, kemudian Anda merasa semuanya sudah terasa terlalu berat, gitu, ya, Anda sulit lagi mencari jalan keluar. Jadi psikolog itu bukan mau memberikan Anda jalan keluar, tidak. Jadi psikolog itu hanya membantu Anda untuk melihat masalah Anda lebih jernih. Gini, ya, kalau Anda pernah naik gunung misalnya, ya, gunung itu ketika Anda sedang mendaki gunung itu sendiri, Anda kan sulit, ya, melihat gunung itu secara utuh, ya. Tapi coba kalau misalnya Anda sedang berada dari kejauhan, ya, misalnya Anda lagi di mobil, lalu ada gunung di depan Anda di ujung jalan, Anda bisa lihat keseluruhannya, ya, walaupun tidak terlalu langsung lihat apa ada pohonnya, ada apanya. Nah, begitu juga antara psikolog dengan kliennya. Jadi klien yang menerangkan kondisi saya ini A, B, C, D, E, F, G. Nanti kemudian psikolognya ini melihat pemetaan masalahnya. Oh, sebenarnya yang kamu bilang kamu itu selalu sakit perut, sebenarnya bukan itu masalahnya. Kamu merasa bahwa kondisi ini menjadi stresor. Nah, kebetulan kamu punya penyakit mah, akhirnya timbulnya ke sana. Jadi kita tahu apa yang harus diatasi. Berarti harus mengatasi kondisi psikologisnya sekaligus meminum obat. Jadi memang tidak jarang, Mbak, kita punya penanganan itu kita bersama-sama dengan dokter, ya. Jadi kita sama-sama dokter, baik itu psikiater maupun dokter biasa, kita kolaborasi untuk menangani pasien seperti itu. Jadi gitu kalau misalnya dan tidak usah takut, ya, psikolog itu orang nggak bisa jadi psikolog kalau mulutnya ember, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya saya sekarang cerewet, ya ini memang karena kebutuhannya harus cerewet, ya. Nah, tetapi kalau tentang aduh nanti masalahnya saya gimana nih, bocor nggak saya punya persoalan, insya Allah tidak bocor. Bahkan sama suami sendiri misalnya, karena saya sudah punya suami, ya saya memilih, ya, kalau misalnya memang itu orangnya, saya minta izin, boleh nggak saya sharing ini untuk belajar, misalnya ada kasus rumah tangga, lalu saya bilang saya mau belajar dari kasus Anda, saya sharing dengan suami saya, boleh
Kalau dia bilang oke, baru oke. Itu pun biasanya saya tidak menyebutkan identitas, hanya saya bilang ada masalah seperti ini dan dia cara menyelesaikannya begini gitu. Jadi karena bisa jadi masalah-masalah Anda itu menjadi tempat orang belajar bagaimana mengatasi masalah tersebut gitu. Iya, bener Bu. Karena mungkin sekarang rata-rata orang itu kayak masih awam dan berat juga gitu kalau mau ke psikolog secara langsung. Karena kan ini kita di lingkungan kita itu selalu kita berada di lingkungan dan lingkaran yang dipenuhi dengan stigma-stigma sih Bu. Jadi kalau misalnya kita ke psikolog aja pasti kenapa dia ke psikolog, dia stres nggak, dia bipolar nggak, dia gini nggak, pasti udah mikir-mikir seperti itu. Akhirnya kebanyakan orang kayak ya orang-orang zaman now kayaknya segala permasalahan itu lebih banyak disimpan sendiri, Dihandle sendiri. Karena biasanya orang-orang pun cerita ke teman yang ada dibully juga, aduh gitu aja kok sedih gitu aja kok ini gitu kan, biasanya orang-orang seperti itu. Enggak, insya Allah. Jadi gini, jadi yang perlu diketahui adalah psikolog itu justru menangani orang normal bermasalah. Pertanyaan saya, ada nggak orang normal nggak bermasalah? Bener. Nggak ada ya, semua orang punya masalah kan. Nah, psikolog itu menangani orang normal bermasalah. Kalau dia sudah punya gangguan yang cukup berat, ya, misalnya bipolar, tapi kendali moodnya buruk sekali gitu ya, kita pasti akan kasih ke psikiater. Ya, jadi dia perlu minum obat dulu, mengendalikan neurotransmitter yang ada di kepalanya, baru kemudian kita ajar manajemen diri, manajemen pikiran, manajemen emosi, seperti itu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Lagian gitu ya, kalau di psikolog kita, Anda kan janjiannya biasanya akan diatur sehingga orang-orang tidak akan tahu gitu. Ya, kecuali Anda ngomong sendiri, saya mau ke psikolog gitu. Update status gitu ya Bu di WhatsApp gitu atau Instagram. Iya. Sorry. Saya hari ini mau ke psikolog, mau konsultasi. Oke Bu, ini ada pertanyaan juga di kolom komentar dari Pak Aris Muhammad. Saya perhatikan saat ini banyak orang yang hobi memancing. Apakah memancing bisa menghilangkan stres di kondisi seperti ini? Ya, yang penting jangan memancing keributan ya Pak. Nggak masalah, yang penting jangan memancing keributan kayak gitu. Iya, kenapa? Karena orang sekarang punya banyak waktu, Pak, gitu ya. Dulunya kita waktu habis di jalanan, macet Makassar, ya. Lalu kemudian itu tadi, orang berusaha mencari aktivitas baru, gitu. Jadi, ya mungkin yang dulunya nggak suka memancing, ya. Jadi, menghabiskan waktu aja gitu ya, belum tentu juga menghilangkan stres, kecuali memang yang hobi ya. Nah itu ya mungkin dia bisa hilang stresnya kalau dia mancing. Kalau saya suruh mancing nggak suka saya Pak. Gitu, jadi itu pilihan sih Pak gitu. Tapi selagi itu bikin happy sih nggak masalah, kan beda-beda cara orang bikin bahagia ya. Iya, jadi menghilangkan, artinya itu tadi saya bilang, ciptakan aktivitas baru, lakukan hal yang Anda senangi, ya, olahraga, melakukan relaksasi, bertemu orang sekarang kan, saya aja ketemu kayak gini, saya senang banget loh Mbak, gitu ya. Iya, sama. Ada interaksi. Ada interaksi. Ada interaksi. Nggak pernah ketemu orang ya Bu ya. Iya, jarang kan gitu. Ada yang komen, ada yang bertanya, itu juga sudah kita sudah bahagia gitu. Ya Bu, ini satu lagi ada yang bertanya di kolom komentar Bu, ini dari Pak Wahyu Harliawan. Tips hidup di dalam menghadapi pandemi untuk menghilangkan stres. Oke. Seperti apa? Tipsnya. Jadi kalau saya tipsnya Pak sangat tergantung dari aktivitas Bapak gitu ya. Kalau misalnya yang pertama, sebenarnya jadwal hidup kita itu usahakan tidak banyak berubah ya. Jadi kalau misalnya kita dulu setiap harinya bangun subuh gitu ya. Nah, sedapat mungkin kita bangun subuh juga sekarang. Jadi jadwal hidup itu kita tetap sama. Kenapa? Karena jadwal hidup ini mempengaruhi kondisi kita secara fisik. Ya, ingat stres itu bisa dipengaruhi oleh baik kondisi fisik maupun kondisi psikologis. Nah, kalau jadwal hidup kita sudah oke,
kita lihat lagi bagaimana kita meng-create lingkungan di sekitar kita. Nah, sebenarnya tadi ada Pak Gego Salatu, kebetulan saya kenal ya. Jadi beliau itu suka bikin aktivitas-aktivitas baru. Misalnya dia bikin penyejuk udara dari kipas angin dengan es batu misalnya begitu ya. Dia coba-coba eksperimen gitu ya. Iya, nah ini kan walaupun mungkin kayaknya untuk apakah bikin habis-habis uang apa, no problem gitu ya Pak ya. Jadi kita berusaha untuk meng-create kegiatan baru. Kemudian jangan selalu lihat berita-berita terkait COVID-19 karena itu bisa bikin jantungan Pak ya. Nggak usah ya. Kalau Bapak udah tahu bahwa Bapak ini sensitif terhadap berita-berita COVID, stop aja dulu gitu ya. Yang lebih fokus adalah ke diri sendiri. Kalau sekali-sekali mau tanya, mungkin Bapak nggak usah buka sendiri, tanya istrinya atau tanya orang di rumahnya. Berapa mie COVID sekarang di Makassar gitu, berapa mie yang sembuh, berapa yang meninggal gitu ya. Jadi dan sekarang kan angkanya alhamdulillah yang sembuh masih lebih banyak daripada yang meninggal. Jadi sebenarnya apa yang kita mau khawatirkan, bahwa yang perlu kita main setting adalah orang meninggal itu bukan satu-satunya karena corona. Sebenarnya tiap hari juga, zaman belum corona, orang juga tiap hari juga meninggal. Cuman kan nggak didata gitu ya, berapa yang meninggal setiap hari. Sekarang aja pas zaman pandemi didata, akhirnya kita jadi deg-degan sendiri. Waduh, ada lagi yang meninggal, ada lagi yang meninggal. Dan Pak, ini kita perlu main setting. Semua yang hidup pasti mati, maka kita enjoy aja gitu ya. Kita nikmati hidup kita beribadah dengan baik, berperilaku yang baik ya, berserah diri pada yang Maha Kuasa gitu Pak. Nah, gini Bu, kan kalau di tengah pandemi seperti ini kita juga pengen tahu teman kita apakah ada yang depresi atau enggak gitu, biar kita bisa jadi bantu mereka sebagai apa, caregiver ya Bu, jadi sebagai orang-orang yang bisa membantu mereka. Dari ada gejala nggak, ada tanda-tanda yang bisa diperlihatkan dari teman-teman kita ketika mereka dalam keadaan depresi, biar kita bisa membantu. Tanda-tanda yang dimaksud di sini yang bisa terlihat seperti itu Bu. Kalau misalnya teman Anda biasanya sering berinteraksi tiba-tiba hilang ya, jadi walaupun misalnya di WA group biasanya dia komen-komen melulu gitu ya, terus tiba-tiba sekarang nggak pernah komen gitu, coba aja di japri ya. Halo, hai, gimana kabarmu gitu ya, sibuk apa nih sekarang gitu. Jadi kita bisa mulai dengan seperti itu, karena kalau situasi sekarang sih kita nggak bisa memantau terlalu jauh ya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak jawab, ya mungkin kalau misalnya Anda kenal salah satu keluarganya yang hidup dekat dengan dia, nah itu mungkin Anda bisa tanya gitu, apa kabarnya dia gitu ya, di mana apa sekarang aktivitasnya gitu. Tapi juga jangan terlalu parno ya, begitu ada teman yang hilang dari WA group atau misalnya dia tiba-tiba keluar gitu ya, wah depresi nih dia gitu. Belum tentu ya, siapa tahu HP-nya hilang atau apa, atau gitu. kuotanya mungkin udah habis Bu ya, nggak bisa online. Nah itu dia Pak. Gitu. Nah kadang-kadang kita juga yang walaupun juga sering-sering gabung di WAG, tapi kita tetap harus tanya gitu ya, hai kamu gimana, sembako cukup nggak, apa nggak gitu. Kadang-kadang teman-teman kita itu, apalagi kondisi sekarang banyak PHK dan sebagainya ya, kadang-kadang teman-teman kita segan ya untuk mengatakan situasi sebenarnya ya. Terus bagaimana Bu kalau saya juga pas-pasan ya, saya kira kita juga kalau kita pas-pasan kita bisa menggalang dana dari teman-teman yang lain ya, sedikit untuk teman kita yang kekurangan, itu menjadi berkah buat kita sebenarnya gitu. Baik Bu, kayaknya pembahasan kita saking asiknya tak terasa ya Bu, ini udah melebihi dari 30. Iya Bu. Terakhir Bu, pesan khusus untuk rekan-rekan Kumala dari Bu Isti ke rekan-rekan Kumala di tengah pandemi seperti ini. Oke, hai rekan-rekan Kumala. Yang pertama, tips untuk supaya kita bebas stres, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan ya. Jadi seperti mengendalikan aktivitas kita sendiri, menjaga keluarga kita ya, kemudian menjaga kewaspadaan kita sendiri dan keluarga. Nah itu membuat kita
tidak rentan stres. Nah, jadi kalau Anda misalnya sudah merasa tidak mampu menghadapi persoalan, Anda kemudian ada merasa mulai gejala fisik mulai muncul, ya berarti Anda tidak perlu segan, Anda perlu meminta bantuan profesional ya, baik itu dokter maupun psikolog. Kenapa? Karena jika Anda terus-menerus ya mempertahankan situasi Anda, maka itu bisa memburuk dan itu tidak kita inginkan di situasi yang pandemi ini. Dan ingat, stres menurunkan imunitas tubuh kita. Padahal saat-saat ini kita sangat butuh imunitas yang tinggi. Makanya silahkan, tadi sudah ada tips-tipsnya, beberapa kali saya ulang ya. Jadi berolahragalah, jadwal diperbaiki, jadwal hidup, jadwal istirahat, jadwal tidur, kemudian berinteraksilah sedapat mungkin dengan orang-orang yang Anda sayangi. Saya kira itu, Mbak. Baik. Ya, makasih Bu, udah memberikan informasi di hari ini, sangat luar biasa untuk informasi yang diberikan. Oke, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, buat rekan-rekan Kumala, tadi udah sesuai janji saya akan memberikan informasi tentang siapa yang memenangkan hari ini untuk bagi-bagi THR yang kemarin mungkin Anda udah ikutan bersama di kolom komentar untuk ikutan kuis Kumala Group bagi-bagi THR. Karena ada sedikit teknis, jadi sebentar setelah ini saya akan memberikan informasi di Snapgram siapa-siapa yang menjadi pemenang 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah saldo OVO atau GoPay masing-masing sebesar Rp100.000. Harus dipastikan di Snapgram ya, siapa tahu Anda menjadi salah satu pemenang. Dan tak terasa kita udah hampir jam 6 sore untuk di sore hari ini. Terima kasih udah mengikuti Inspiring Friday edisi 22 Mei 2020. Selamat menunggu buka puasa bagi Anda yang sedang berpuasa. Semoga tetap bahagia, jangan ada lagi yang stres-stres. Karena sebentar lagi kita akan lebaran dan sebentar lagi juga kita akan masuk ke step hidup lagi yang baru pasca lebaran. Pokoknya harus tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa.